Kali ini saya ingin menginformasikan lagi khususnya buat teman-teman subscriber yang saat ini mempunyai pinjaman di aplikasi pinjam duit. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Karena di aplikasi pinjam duit ini sudah telat ya. Teman-teman kalau ikuti ya video-video saya tentang aplikasi pinjam duit, mungkin teman-teman tahu mulai telat dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi pinjam duit, simak video ini sampai selesai ya. Karena di video ini saya ingin menginformasikan tentang resiko ya aplikasi pinjam duit tidak dibayar sampai sekarang. Oke, tanpa lama-lama langsung saja seperti biasa kita buka untuk aplikasi pinjam duit. Oke, langsung saja kita buka teman-teman ya untuk aplikasi pinjam duit. Nah, sudah kebuka teman-teman ya. Ini aplikasi pinjam duit yang sering teman-teman komentar, yang sering teman-teman tanyakan, "Bang, aplikasi pinjam duit gimana?" ya. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjam duit ini. Nah, buat teman-teman, perlu teman-teman ketahui untuk aplikasi pinjam duit ini aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK ya. Jadi bukan aplikasi ilegal teman-teman ya. Jadi legal, oke? Oke, nah di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat terlambat 54 hari ya. Jadi 54 hari itu hampir 2 bulan tidak dibayar ini ya. Nah, kemudian untuk total denda itu sudah mencapai 907.000 sekian-sekian. Jadi, misalkan teman-teman mengikuti ya tentang video saya tentang pinjam duit ini mulai dari awal, teman-teman tahu keterlambatan ini bertambah segini dan seterusnya ya. Bahkan resikonya kalian tahu, karena setiap saya bikin konten, setiap saya update terus ya tentang aplikasi ini, misalkan disebar data, saya infokan buat teman-teman ya. Misalkan didatangi DC, saya infokan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus dibayar 4.200.000 ya. Jadi 4.200.000 kita coba cek. Nah, ini teman-teman ya, ini ada 4 cicilan. Nah, ya. Cicilan yang pertama sudah lewat, cicilan yang kedua sudah lewat, cicilan yang ketiga sudah lewat, cicilan yang keempat masih belum. 833.000 ya. Jadi masih belum telat yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga sudah telat, yang kedua sudah telat, yang ke-1 sudah telat. Jadi ini dendanya sudah mencapai 900 ya. Jadi ini masih tetap berjalan ya, untuk bunga masih tetap, karena setiap cicilan masih belum lewat 3 bulan. Jadi akan bertambah terus. Nah, misalkan percicilan sudah 3 bulan terlambatnya, itu baru stop ya. Nunggu yang satunya, kalau masih belum 3 bulan tetap berjalan seperti itu. Masalah bunga tergantung berapa besar pinjaman kalian. Misalkan cicilan ini yang pertama 2 juta ya, tergantung cicilannya seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu untuk bunganya dan stopnya sampai berapa kayak gitu. Jadi bunganya tergantung berapa besar cicilan kalian atau pinjaman kalian yang harus kalian bayar. Ya, masalah stop untuk bunga itu baru biasanya 3 bulan baru stop. Ini masih tetap berjalan karena masih belum 3 bulan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan besar ini bisa sampai 6 juta atau 7 juta lah ya. Bahkan untuk pinjaman awal kalau nggak salah 3-4 jutaan lah ya. Nah, sekarang sudah hampir 2 bulan sudah mencapai 5 juta. Oke. Oke. Untuk resikonya, Bang, resiko galbay ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit, apakah sebar data, apakah menghubungi di luar kondar? Untuk pengalaman saya pribadi, masalah sebar data yang pertama itu aman. Nggak ada teman-teman, sampai sekarang nggak ada. Memang sempat dapat WA katanya mau sebar data, tapi tidak jadi-jadi mau sebar data. Ya karena saya cecar terus DC yang menagih ke saya cecar, saya teleponin terus. Silakan Pak kalau berani, karena sering saya bikin konten kan, kalau teman-teman gagal bayar harus berani, harus siap menghadapi. Jangan kalian takut-takut terus. Sampai kapan ketakutan ya kan? Cuman WA, kalau kalian teman-teman telat bayar itu di WA, di telepon, itu resiko, diteror seperti itu, ditakut-takuti.
Makanya kalau teman-teman takut, semakin diteror, semakin ditakut-takuti oleh pihak penagih seperti itu. Kalau kalian lihat di video-video saya, bahkan saya sering telepon DC pinjol itu. Ya. Dia kapok ya, karena dia bahkan ada yang nyerah. Waduh, orang ini kayaknya pemain. Bahkan ada yang wah, ini orang ini nggak pernah takut. Akhirnya dia nyerah, nggak pernah WA, nggak pernah telepon, diem kayak gitu. Ya. Jadi untuk pengalaman saya ini sebar data masih aman, tidak ada ya. Cuman WA kemarin mau sebar data gitu-gitu, tapi nggak jadi ya, nggak sampai, cuman geretakan aja teman-teman ya. Kemudian menghubungi di luar Kondar, kalau masalah menghubungi di luar Kondar sejauh ini masih belum ada informasi dari kontak saya yang bang saya dihubungi ini ada sampaian dari pinjol gini-gini, gak ada sih ya. Tapi sebenarnya kalau ada biasanya loh teman-teman, kalau ada biasanya 1 orang atau 2 orang, bahkan minimal paling banyak itu 10 orang biasanya ya. Nggak bakalan ke seluruh kontak seperti itu. Tapi untuk pengalaman saya ini aman sampai sekarang, sebar data pun aman ya, menghubungi di luar Kondar pun aman juga ya. Jadi seperti itu ya, cuman diteror, ditakut-takuti seperti itu. Kemudian untuk DC teman-teman ya, DC lapangan gimana bang? Jadi ini sudah keterlambatan hampir 2 bulan, sudah 54 hari. Sejauh ini tidak ada sih DC teman-teman. Bahkan kalau saya pribadi, bahkan senang kalau didatangi DC. Pasti saya videokan, saya bikin konten seperti itu. Tapi semua pinjol yang saya gagal bayar, nggak ada yang datang DC-nya. Katanya mau datang hari ini, besok. Bahkan saya telepon kalau sudah nyampe waktunya, Pak gimana, jadi nggak ke rumah? Ternyata sudah nggak aktif ya. Jadi intinya kalau dari saya buat teman-teman, yang pertama kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat. Misalkan telat bayar, tidak mampu bayar, harus kuat mental gitu loh. Harus siap menghadapi resikonya. Resikonya seperti apa ya, diteror itu. Ya, pinjol itu apa yang meneror kalian itu melihat apakah orang ini takut atau enggak kayak gitu. Makanya semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Itulah pinjol gitu. Ya, jadi sejauh ini teman-teman untuk aplikasi pinjam duit ini masih aman ya, aman segalanya ya. Sampai sekarang nggak dibayar. Ini sudah mencapai berapa ya kalau kita lihat ya. Kalau untuk pelunasan keseluruhan ini 5 juta ya. Nah, di sini harus dibayar 4.200.000. Oh, berarti yang 4.200.000 ini 3 cicilan teman-teman ya. 3 cicilan. Kalau sama 4 cicilan ini kalau dilunasi semua 5 juta. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko galbay di aplikasi pinjam duit. Buat teman-teman semangat terus, kalian simak terus video-video terbaru dari saya karena saya selalu mengupdate video-video tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.